Welcome to our channel. Kita pastinya sudah tidak asing dengan sosok ratu yang satu ini kan? Ya, siapa lagi kalau bukan Yang Mulia Ratu Elizabeth II, penguasa kerajaan Inggris berusia 93 tahun. Di balik sosoknya yang begitu dipuja oleh rakyat Britania hingga negara-negara persemakmurannya di dunia, terdapat berbagai fakta menarik yang barangkali belum kalian ketahui. Apa saja? Simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kehidupan awal Sang Ratu. Adakah di antara kalian yang sudah mengenal penguasa Inggris satu ini? Jika belum, simaklah ini dengan seksama. Elizabeth II merupakan anak pertama dari Pangeran Albert, Adipati York, yang kemudian menjadi Raja George VI. Memerintah kerajaan Inggris sejak tahun 1936 hingga tahun 1952. Ibunya Elizabeth Angela Margrethe Bowes-Lyon atau yang lebih dikenal sebagai Ratu Elizabeth. Dikabarkan Elizabeth II dilahirkan melalui operasi sesar pada pukul 2:40 waktu London, 21 April 1926 di kediaman kakeknya di 17 Burton Street, London. Tak lama, Elizabeth lalu dibaptis oleh Cosmo Garden Lang, Uskup Agung Anglikan York di Kapel Istana Buckingham pada 29 Mei 1926 dan dinamai Elizabeth Alexandra Mary. Nama Elizabeth diturunkan dari nama ibunya, sedangkan Alexandra diturunkan dari nama ibu Raja George V, Alexandra dari Denmark, serta Mary merupakan nama ibu Raja George VI atau neneknya. Penguasa terlama Inggris. Popularitas Ratu Inggris ini memang tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak, salah satu alasan mengapa ia sangat dikenal lantaran ratu yang sebentar lagi berusia 94 tahun ini merupakan penguasa terlama sepanjang sejarah monarki kerajaan Inggris. Diketahui ia telah berkuasa selama 68 tahun sejak naik tahta pada 6 Februari 1952 menggantikan sang ayah Raja George VI. Nah, waktu tersebut ternyata melampaui rekor nenek buyutnya Ratu Victoria, di mana sebelumnya menjadi penguasa paling lama yang tercatat yang memerintah sejak tahun 1837 tahun hingga tahun 1901 atau selama 63 tahun. Biro Statistik Nasional Inggris mencatat Ratu Elizabeth II sudah memerintah bersama lebih dari 14 Perdana Menteri Inggris. Tak hanya itu, lebih dari 80% orang Inggris hidup di bawah pemerintahannya serta telah bertemu dengan 11 dari 12 presiden Amerika Serikat. Bukan orang terkaya. Tentu banyak orang yang beranggapan kalau seorang Ratu Elizabeth II merupakan orang terkaya seantero Inggris Raya. Bukan tanpa alasan, mengemban gelar ratu dari kerajaan Inggris sudah tentu memiliki paradigma tersendiri. Bisa dengan mudah dan bebas memiliki apapun, termasuk kekayaan. Namun faktanya tidak demikian ya. Seperti yang dikutip dari independent.co.uk, meski ia memiliki kekayaan pribadi mencapai 340 pounds atau sekitar 6,4 triliun rupiah selama 2 tahun terakhir, namanya justru tidak masuk ke dalam jajaran 300 orang terkaya di Inggris versi The Sunday Times. Pada tahun 2018, orang terkaya Inggris yang berada di posisi pertama adalah Jim Ratcliffe, pendiri perusahaan kimia Ineos, dengan kekayaan bersih mencapai 21 miliar pounds atau 399 triliun rupiah. Beda jauh banget kan? Tidak mengenyam pendidikan formal. Tahukah kalian tidak semua anggota kerajaan Inggris pernah bersekolah formal, melainkan memilih belajar dengan homeschooling. Salah satunya yaitu Yang Mulia Ratu Elizabeth II. Bersama adiknya Putri Margaret, mereka diberikan tutor terbaik dan termahal di tanah Britania kala itu. Keduanya dididik secara private di rumah dengan pengawasan ibu dan pengasuh mereka, Marian Crawford. Berbagai pelajaran yang diajarkan ke mereka meliputi sejarah, bahasa, sastra, dan musik.
Nah, sedangkan untuk menggambarkan kehidupan kerajaan pada tahun 1950-an, Crawford menerbitkan sebuah biografi masa kecil Elizabeth dan Margaret yang berjudul The Little Princess. Terlibat dalam perang. Tak banyak yang tahu kalau pada Perang Dunia II yang terjadi di tahun 1940 silam, kerajaan Inggris pernah menjadi bulan-bulanan pesawat tempur Nazi Jerman. Menariknya, Inggris tidak hanya mengerahkan tentara pria, melainkan juga tentara wanita dalam Auxiliary Territorial Service atau ATS. Ya, meski hanya bertugas sebagai pengantar logistik, para anggota ATS tetap menghadapi risiko yang tinggi. Nah, ternyata salah satu pasukan ATS tidak lain adalah Ratu Elizabeth II loh. Walaupun berstatus sebagai putri Ratu Elizabeth I, Elizabeth II ternyata tidak diperlakukan secara khusus, apalagi dalam situasi perang. Selain dikenal sebagai supir truk militer yang mahir mengemudi zigzag sembari menghindari serangan udara Nazi Jerman, sang ratu juga dikenal sebagai mekanik mesin yang handal. Bahkan para tentara Inggris kala itu sudah terbiasa melihat ia mereparasi mesin truk dalam waktu cepat dan lalu melaju dengan truk militernya. Tak heran di usia senjanya sebagai Ratu Inggris, ia masih sering terlihat mengemudikan sendiri mobilnya dan terkadang membuat terkejut para polisi lalu lintas Inggris. Penggemar sepak bola. Seperti kebanyakan warga Inggris yang gemar sepak bola, ternyata Ratu Elizabeth II juga dikenal menggemari olahraga populer di dunia satu ini dan dikabarkan punya klub favorit. Ya, seperti yang dilansir dari independent.co.uk, sang ratu sangat mengidolakan salah satu klub London yakni Arsenal. Nah, fakta tersebut diungkap oleh Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn saat berpidato di House of Commons, Inggris pada tahun 2016. Selain Corbyn, mantan gelandang klub berkebangsaan Spanyol, Cesc Fabregas, mengatakan kalau Elizabeth II mengaku mendukung klub berjuluk The Gunners dan berbasis di kota London itu dalam sebuah acara di Istana Buckingham pada tahun 2007 silam. Tidak punya paspor. Kalian pastinya sudah mengetahui saat seseorang hendak berpergian ke luar negeri pastinya membutuhkan paspor kan? Namun nyatanya aturan tersebut tidak berlaku bagi sang ratu loh. Ya, hal tersebut dikarenakan paspor Inggris dikeluarkan atas nama dirinya sendiri. Nah, menariknya keluarga kerajaan Inggris lainnya diharuskan memiliki paspor, termasuk sang pewaris tahta Pangeran Charles. Penyayang binatang. Kalian tahu tidak kalau Ratu Elizabeth II juga terkenal sebagai sosok penyayang binatang? Ya, diketahui selama ini ia begitu menggemari anjing. Dikabarkan ia punya lebih dari 30 ekor anjing jenis Corgi. Bahkan sang ratu ternyata menciptakan ras baru yang diberi nama Dorji, hasil persilangan antara Corgi dan Dachshund. Selain menyukai anjing, ia juga menggemari kuda. Dikabarkan ia mewarisi beberapa kuda balap milik ayahnya. Tak hanya kuda dan anjing, sang ratu juga dikabarkan memelihara seekor gajah, jaguar hitam, dan buaya, serta hewan-hewan langka lainnya macam angsa bisu, ikan sturgeon, dan lumba-lumba. Melek teknologi. Kendati berusia lanjut, bukan berarti Ratu Elizabeth II ini tidak melek teknologi ya. Tak seperti nenek kita yang barangkali buta teknologi, sang ratu justru sangat antusias dan merasa nyaman dengan perkembangan teknologi dikarenakan ia sudah terbiasa dengan teknologi saat ia menjabat sebagai mekanik truk dalam Perang Dunia II. Dikabarkan seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, ia berkisah tentang surat elektronik atau email pertamanya pada tahun 1976. Selain itu, kicauan pertamanya di Twitter tercatat pada tahun 2014 lalu, serta unggahan pertama kalinya di Instagram pada Maret 2019. Tak menyukai kata hamil. Salah satu fakta unik Ratu Elizabeth II dikabarkan kalau ia tidak menyukai kata hamil. Ya benar, kalian tidak salah dengar kok. Oh ya,
Kalian tahu mengapa demikian? Nah, menurut laporan US Weekly, sang ratu menganggap kata hamil merupakan istilah yang vulgar. Entah seperti bagaimana definisi vulgar yang ia maksud. Namun karena itu, apabila terdapat anggota keluarga kerajaan yang sedang hamil, sang ratu memilih menyebut wanita hamil dengan istilah in the family way. Namun faktanya disebutkan istilah itu merupakan ungkapan yang biasa digunakan masyarakat Inggris sejak dahulu hingga pertengahan abad ke-17. Selain itu, istilah in the family way juga sering digunakan kepada pria dan wanita yang sedang menantikan anak mereka, yang berarti akan menjadi orang tua. Jadi dipahami ya. Itulah 10 fakta terkait Ratu Elizabeth II, pemimpin terlama dalam sejarah kerajaan Inggris. Bagaimana menurut kalian?